bertemu kembali di channel Budi Mulya 2 Kuliner School. Salam kuliner. Yang belum like dan subscribe, jangan lupa ya like dan subscribe channel berikut ini. Nah, hari ini masih dengan saya Miss Fitri yang akan membuat menu yang kedua, yaitu batagor. Hari ini saya masih dibersamai dengan Miss Sukma. Miss Sukma, silahkan masuk. Hai. Ya, teman-teman, pasti teman-teman semuanya sudah sering ya makan batagor, tetapi kadang mungkin mendapat batagor kenapa kok bisa keras. Nah, hari ini kita punya tips agar hasil batagor kita menjadi lembut. Bahannya apa Mbak Sukma kira-kira? Bahannya ada labu siam yang sudah dikukus. Ya, ini adalah salah satu tips kita yang membuat hasil batagor kita menjadi lebih lembut. Selain labu siam, ada bahan apa saja ya? Mari kita amati bersama-sama. Ya, bahan yang pertama ada tepung terigu. Bahan kedua ada tepung tapioka dengan perbandingan 1:1 antara tepung terigu dan tepung tapioka. Bahan selanjutnya ada tahu, kemudian labu siam yang sudah direbus dan kita potong-potong. Setelah ini nanti kita akan haluskan. Untuk bumbunya menggunakan bawang putih yang nanti kita akan haluskan, lada, chicken powder, garam, dan gula pasir. Oke, nah batagor ini akan kita sajikan dengan menggunakan saus kacang. Saus kacang apa saja bahannya? Tentu saja yang pertama ada kacang tanah, cabai merah keriting, gula jawa, air asam, kecap manis. Bagaimana? Sudah siap Mbak Sukma untuk cooking hari ini? Sudah siap. Oke, terima kasih Mbak Sukma. Yang pertama kita harus didihkan dulu Mbak Sukma ini untuk airnya. Nah, air ini nanti kita akan gunakan untuk membuat bubur dari tepung terigu tadi ya. Kemudian nanti kita akan campurkan dengan labu siam dan tepung tapioka. Airnya kurang lebih dengan menggunakan tepung 300 gram, total tepung 300 gram, air yang digunakan kurang lebih 150. Oke, sambil menunggu Miss Sukma untuk mendidihkan air, saya akan menghaluskan dulu bawang putih yang nanti akan kita campurkan ke dalam air. Kita ambil 4 siung atau 5 siung boleh, 5 siung bawang putih. Kita tambahkan sedikit air. Oke, kita haluskan. Nah, kalau ini sudah halus, kita akan campurkan ke dalam rebusan air. Oke, cukup. Kita campurkan ke dalam rebusan air. Oke. Kemudian boleh kita tambahkan bumbu ya. Ada chicken powder, garam, lada, kita campur sampai mendidih. Setelah mendidih baru kita masukkan ke tepungnya ya. Sambil menunggu adonan tepung terigu, kita akan haluskan labunya, labu siamnya ya, untuk dicampurkan ke dalam adonan. Nah, teman-teman boleh menggunakan teknik diparut
ya, ataupun di blender seperti ini. Oke, kita haluskan sampai benar-benar halus, baru kita matikan dan dicampur ke dalam adonan tepung. Oke, sudah halus. Sudah panas ya, sudah meletup-letup, kita tambahkan labu. Nah, ini fungsinya untuk membuat adonan batagor itu menjadi lebih empuk ketika dingin, tidak keras. Nah, kalau itu sudah tercampur rata, terakhir kita masukkan tepung tapioka. Oke, kita masukkan tepung tapioka. Kita matikan apinya ya, sambil terus diaduk. Nah, ini adonan batagor yang siap kita gunakan sebagai isian. Hari ini saya membuat ini sebagai isian tahu dan kulit pangsit. Saya akan menambahkan daun bawang untuk adonan batagornya. Kita potong. Oke, kita campurkan. Sambil menyelesaikan ini, membentuk di adonan kulit pangsit, kita panaskan minyak ya untuk menggoreng. Cicipi rasanya sebelum batagor ini kita goreng. Kalau kurang garam, boleh ditambahkan garam. Ya, kita campur seperti ini ya. Tadi ini udah labunya sudah masuk, adonannya menjadi seperti ini. Kita siapkan tahunya. Tahu kita iris menjadi 2 bagian seperti ini. Kita beri ini ya lubang di tengahnya, kemudian kita masukkan adonan batagor di tengah. Seperti ini. Oke, kita lakukan sampai tahunya habis. Ini kemudian yang kedua, nanti saya akan memasukkan ke dalam kulit pangsit. Seperti ini. Kemudian, nah ini kulit pangsit ya, teman-teman boleh menggunakan merek apapun ya. Yang jelas bentuknya biasanya yang kecil seperti ini. Memasukkan tengah, kemudian kita isian selanjutnya saya akan masukkan di isian kulit pangsit ya. Nah, untuk teman-teman yang kira-kira misalnya nih di perjalanan ternyata lengket-lengket, teman-teman bisa menyiapkan tepung tapioka sebagai pembantu untuk adonan itu tidak lengket. Kita masukkan, kita bentuk seperti ini. Nah, nanti ini siap untuk digoreng ya. Kita masukkan adonannya, bentuk segitiga, kemudian kanan kirinya dimasukkan seperti ini. Nanti ini siap untuk digoreng. Oke, sampai adonannya habis, baik tahu maupun kulit pangsitnya. Sambil menunggu adonan kita digoreng, kita akan membuat bumbu kacangnya ya. Ini ada kacang kurang lebih 200 gram. Kita akan goreng terlebih dahulu. Saya sudah panaskan minyak, sudah panas, kita masukkan.
Nah, ciri kacang itu sudah matang nanti akan terlihat atau terdengar bunyi-bunyi letupan ya. Itu tandanya kacang itu sudah bisa diangkat, dan tentu saja dia akan berubah warnanya. Tetapi untuk membuat bumbu kacang, kacangnya jangan sampai terlalu matang ya. Seperti ini. Nah, bisa kita perhatikan ya, ini kacang sudah mulai berubah warna dan sudah terdengar beberapa letupan, artinya ini tandanya kacang sudah bisa untuk kita angkat. Nah, setelah ini kita akan haluskan dan kita masak dengan bumbu-bumbu yang lainnya. Kenapa kacang tidak boleh terlalu kecoklatan ya atau kematangan? Nanti ketika dibuat bumbu kacang biasanya rasanya akan pahit. Ya, Miss Sukma, untuk adonan batagornya sudah siap digoreng ya? Sudah. Oke, ini hasil yang sudah kita isikan ya, Miss Sukma ya, dengan kulit pangsit, kemudian ini dengan tahunya, isi tahu, diisi untuk tahunya. Kemudian nanti yang ketiga ini hanya kita goreng khusus untuk adonan batagornya aja. Silakan Miss Sukma untuk dilanjutkan digoreng. Nah, tentu saja ya, minyak yang kita gunakan harus banyak. Nah, teknik ini menggunakan teknik deep frying ya, jadi untuk batagornya harus tercelup begitu sampai tercelup. Kalau apinya sudah lama kita nyalakan, minyaknya sudah panas, kita bisa simmering ya, agar tidak terjadi letusan ya Miss Sukma ya, karena tadi kita menggunakan tepung apa Miss Sukma? Kita menggunakan tepung kanji ya, kanji atau tapioka. Kalau dengan suhu yang terlalu panas nanti bisa timbul letupan, ledakan ya, gitu. Dan itu sangat berbahaya. Ya, betul sekali. Nah, sembari menunggu Miss Sukma menggoreng adonan batagornya, saya akan lanjutkan untuk membuat saus kacangnya. Ya, tahapan untuk membuat saus kacang, tahapan berikutnya saya akan menghaluskan bumbu. Ya, saya menggunakan cabai keriting merah. Nah, untuk cabai ini sesuai dengan selera ya. Teman-teman boleh juga tambahkan cabai rawit misalnya. Nah, ini saya masukkan. Kemudian kita tambahkan 4 siung bawang putih. Seperti ini. Kita akan blender. Kita campurkan air untuk membantu. Boleh tambahkan air asam untuk membantu proses menghaluskan. Oke. Kita haluskan sampai benar-benar halus. Sepertinya sudah halus, kita matikan. Kita simpan ya. Kemudian kita akan haluskan kacang tanahnya. Setelah menghaluskan bumbu merah, saya akan menghaluskan kacang yang tadi sudah kita goreng.
haluskan kacang hingga halus seperti ini. Kemudian saya akan menyangrai bumbu merah yang tadi sudah kita haluskan. Kita siapkan dulu minyak kurang lebih 3 sendok makan. Panaskan minyak terlebih dahulu. Masukkan bumbu merah yang tadi sudah kita haluskan. Kemudian nanti kita beri tambahan bumbu-bumbu yang lainnya. Dalam menumis bumbu, baik bumbu merah, putih, ataupun kuning ya, ini harus ditumis benar-benar sampai tanak. Kenapa? Kalau belum tanak, sudah dicampur dengan bahan yang lainnya, nanti biasanya aroma atau rasa pada masakan itu ada aroma bumbu yang masih mentah, seperti itu. Nah, ini minyaknya udah panas, kita masukkan. Kita kecilkan apinya. Kita tumis sampai matang. Bisa kita tambahkan bumbu yang lainnya seperti lada, garam maupun chicken powder. Oke, seperti ini kita tambahkan chicken powder, gula pasir, lada. Nah, ini akan tercium ya aroma ketika bumbu itu sudah matang. Ketika kita ginikan, nah ini aromanya sudah mulai keluar. Kalau sudah tanak, kita boleh tambahkan air atau kaldu. Nih, saya akan tambahkan gula Jawa, kemudian air asam, nah kalau sudah, saya akan pindahkan ke tempat yang lebih besar ya, karena nanti akan ditambahkan air dan kacangnya seperti ini. Kita masukkan kacang yang tadi sudah kita blender. Kita tambahkan cairan. Oke, kita masak sampai komposisi airnya menyurut ya, atau menyusut. Sampai menyusut, baru nanti kita matikan apinya. Kita tambahkan kecap manis, ini sesuai dengan selera ya. Kita diamkan sampai airnya menyusut. Ini dia batagor yang sudah kita goreng dan siap untuk di plating. Oke, untuk yang adonan batagor saja akan saya potong menjadi beberapa bagian untuk memudahkan saat dikonsumsi.
Oke. Nah, ini terlihat ya adonan batagornya tidak keras. Nah, karena tadi kita sudah menggunakan bahan yaitu labu siam. Kemudian untuk sausnya, nah ini saus kacangnya. Nah, perlu ketahui bahwa saus kacang ini siap untuk digunakan ketika dimasak sampai oily seperti ini. Jadi mengeluarkan minyaknya. Tuh. Ini kita aduk ya sebelum kita sajikan. Kemudian kita tata di plating. Nah, baru kita sajikan dengan saus. Kita beri tambahan saus sambal untuk penyajiannya. Oke, kita tarik dengan pisau. Batagor ekonomi siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Salam kuliner Budi Mulya 2 Culinary School.